Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua umat beliau yang istiqamah di atas jalannya beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk kajian kita pada pagi hari ini mengangkat sebuah tema, maukah engkau rumah atau istana di surga? Ketika ada pertanyaan demikian, pasti kita sepakat, Pak. Apa jawabannya, Pak? Mau. Saya yakin semua orang, bahkan mungkin orang yang dia pelaku maksiat, ketika ditanya, maukah rumah di surga? Pasti jawabannya apa? Mau. Tinggal apa yang harus kita lakukan? Apa usaha yang harus kita lakukan untuk mendapatkan rumah di surga? Sebagai pembuka dalam kajian ini, kita mengetahui jamaah sekalian bahwasanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala sediakan berbagai macam kenikmatan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "A'datu li 'abdi li 'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsinya, aku akan siapkan untuk hamba-hambaku kenikmatan di dalam surga ma la ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat indahnya oleh mata. Jadi kenikmatan di surga, kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh mata manusia. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Ini yang merupakan sebuah kebahagiaan dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka beramal saleh. Mereka-mereka yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam beberapa amalan-amalan yang pahalanya berupa rumah atau istana di surga, kita akan jelaskan sedikit tentang bagaimana bentuk dan bagaimana tipe rumah di surga itu, Pak. Di dalam bahasa para ulama dikatakan dengan baitun. Apa baitun itu? Rumah. Namun kata sebagian ulama ini hanya ungkapan, yang lebih tepat adalah qasrun, istana. Lebih dari apa? Rumah. Bahkan Allah berikan kepada manusia bukan hanya rumah tapi apa? Istana di surga. Dalam sebuah hadis Imam Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau menyampaikan tentang bagaimana istana atau bangunan rumah di surga. Beliau mengatakan al-jannatu bina'uha lumdatun min fiddatin wa lumdatun min dhahabin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu memiliki bangunan. Surga memiliki apa? Bangunan, memiliki rumah, memiliki istana. Yang kata Nabi SAW, yang pertama adalah batu-batunya berasal dari emas dan perak. Dinding-dindingnya, batu-batunya ini terbuat dari emas dan perak. Kemudian wa milatuhal miskul adfar, dan semen, tahu semen ya Pak? Semennya itu adalah terbuat dari minyak kasturi. Jadi dinding-dindingnya, batu-batunya tersebut terbuat dari emas dan perak. Kemudian semennya berasal dari minyak kasturi. Kemudian hiasannya al-lu'lu wal yaqut. Sedangkan hiasannya terbuat dari permata dan berlian. Ada hiasannya berupa permata dan berlian. Wa turbatuha az-za'faran, dan pasirnya terbuat dari minyak za'faran. Man yadkhuluha yan'amu la yai'asu wa yakhludu la yamut la tubla thiyabuhum wa la yufna shababuhum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau menggambarkan tadi bagaimana bangunan rumah di surga, beliau mengatakan man yadkhuluha, barang siapa orang yang dia masuk ke dalam rumah tersebut, yan'am, dia memperoleh kenikmatan. La yai'as, enggak pernah jemu, enggak pernah bosan ketika masuk rumah tersebut. Wa yakhlud la yamut, dia kekal selama-lamanya dan tidak akan mati. La tubla thiyabuhum, dan pakaiannya tidak pernah usang. Wala yufna shababuhum, dan selalu dan senantiasa menjadi anak muda. Ini kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini beberapa gambaran yang disampaikan Nabi SAW tentang sebuah bangunan atau rumah dan istana di dalam surga. Ada rumah orang di dunia, Pak. Batunya dari apa tadi? Emas dan apa? Ada? Kalau ada mungkin enggak murni. Kemudian tadi apa? Semennya dari minyak kasturi. Hiasannya berupa permata dan berlian. Masya Allah. Itu gambaran tentang bangunan atau rumah di surga. Kemudian di sana para ulama menyebutkan ada beberapa amalan-amalan. Ini yang menjadi fokus kita. Beberapa amalan-amalan yang dengan kita amalkan akan membuahkan kita mendapatkan rumah di surga atau mendapatkan istana di dalam surga. Kita masuk yang pertama, jamaah sekalian. Di antara amalan yang pertama yang membuahkan hasil Allah akan memberikan kita istana atau rumah di surga, yang pertama adalah bina'ul masajid, membangun masjid. Dengan kita ikut membangun masjid, berinfak atau mendonasikan sebagian harta kita untuk membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan rumah di dalam surga. Dalam hadits Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seseorang
yang dia membangun masjid lillah karena Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya rumah di dalam syurga. Ini adalah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Apa perbuatannya di sini? Kita ikut membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuk kita semua rumah di dalam syurga. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau ka mafhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannati." Rawahu Al-Bazzar Ibn Hibban wa sahahu Albani rahimahullahu taala. Dalam hadis yang lain dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa seseorang yang dia membangun masjid, barang siapa seseorang yang dia membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun hanya sebesar sangkar burung. Tahu sangkar burung ya Mas sekalian? Segimana kira-kira? Segini kurang lebih. Barang siapa dia seseorang yang dia bangun masjid, meskipun dia ikut andil hanya siapa tadi? Sesangkar burung, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya rumah di surga. Subhanallah. Ini hadis riwayat Imam Al-Bazzar dan Ibn Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ini merupakan hiburan untuk kita semua. Mungkin ada di antara kita yang tidak bisa bangun masjid satu masjid, mungkin dananya cukup besar. Kita hanya bisa ikut andil sebesar sangkar burung tadi. 1 bata atau 2 bata atau mungkin 10 bata. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita tetap sebuah rumah di dalam syurga. Maka ini merupakan kesempatan pada kita semua jamaah sekalian ikut berlomba membantu membangun masjid. Dimanapun kita mendapatkan, selama kita ada rezeki Allah berikan kepada kita, manfaatkan harta kita untuk membangun masjid dengan harapan kelak di dalam syurga Allah berikan kita sebuah rumah atau istana yang sangat megah dengan kita membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun niatkan di sini, man bana lillahi masjidan. Orang dia membantu masjid tujuannya apa, Pak? Lillah. Hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan niat-niat yang dapat merusak amalan kita, Pak. Jauhkan hal-hal yang dapat merusak amalan kita. Contoh misalkan dengan adanya perasaan riya, ingin dilihat oleh orang lain, atau sum'ah, ingin didengar orang lain, atau ujub, merasa bangga terhadap amalan kita. Ini hal-hal yang harus kita jauhkan. Dengan ada demikian, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari pahala yang besar. Maka niatkan ketika kita ikut berkecimpung dalam membangun masjid, Allah Subhanahu wa taala akan berikan sebuah jaminan untuk kita rumah di dalam syurga. Ini amalan yang pertama jemaah sekalian. Kita masuk amalan yang kedua, Pak. As-tsani qira'atu suratil ikhlas. Membaca surah al-ikhlas. Membaca surah al-ikhlas. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Mu'adz ibn Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin bana lahu baitan fil jannati." Wasahahu Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, barang siapa seseorang yang dia membaca qul huwallahu ahad, alias surat apa?
Al-Ikhlas asyra marrat, sebanyak 10 kali. Barang siapa seseorang yang dia membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, bana lahu baitan fil jannah, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya rumah di dalam syurga. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat bana Allahu lahu qasran fil jannati. Wa hasanahu Albani rahimahullahu taala. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, barang siapa orang yang dia membaca Al-Ikhlas 10 kali sampai selesai, ya, hatta yakhtimaha, sampai selesai dia baca 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya qasran, istana di sini. Riwayat pertama mengatakan baitan, dibangunkan rumah. Riwayat yang kedua mengatakan banallahu lahu qasran fil jannati. Allah akan bangunkan baginya sebuah istana di dalam syurga. Hadis dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ini merupakan amalan yang sangat ringan. Baca surah apa tadi? Al-Ikhlas sebanyak 10 kali sampai selesai, Allah akan berikan kita sebuah rumah atau istana di dalam syurga. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun PR-nya kadang-kadang kita malas baca apa, Pak? Baca Quran. Ya. Giliran buka HP sejam 2 jam kuat ya, Pak? Kuat. Baca Quran baru 3 ayat atau 10 ayat, seakan-akan sudah baca Qurannya sangat apa? Lama. Coba lihat, 10 menit baca Quran dengan 10 menit baca HP, kuat mana kira-kira, Pak? Jujur aja, Pak. Hah? Iya. Padahal sahabat Utsman ibn Affan mengatakan, "Law taharat qulubuna ma syabi'at min qiraatil Qur'an," atau kama qala radhiyallahu anhu. Kata sahabat Utsman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau seandainya hati kita bersih, maka tidak akan pernah bosan untuk membaca Al-Qur'an, jamaah sekalian. Ini kalau seandainya hati kita bersih, enggak akan pernah merasa bosan, enggak akan pernah merasa kenyang, merasa jenuh untuk membaca Al-Qur'an. Maka kalau ada di antara kita yang baru sebentar buka setengah halaman sudah apa? Bosan, sudah merasa capek dan yang lainnya, periksa hati kita, Pak. Jangan-jangan banyak penyakit-penyakit hati atau noda dalam hati kita sehingga menghalangi kita untuk membaca Al-Qur'an. Dan kita sudah mengetahui sangat banyak keutamaan, ya, pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Maka tingkatkan semangat kita untuk tilawatul Qur'an. Bahkan kalau bisa jamaah sekalian buat agenda dalam sehari minimal baca sekian ayat. Ya walaupun enggak terlalu banyak, misalkan 10 ayat atau mungkin 1 halaman, atau di Indonesia ada 1 ain misalkan, targetkan demikian. Kita bisa baca dalam sehari 1 halaman atau 1 ain, sangat baik kalau kita bisa istiqamah jamaah sekalian. Karena amalan yang sedikit tapi kontinu adalah amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabul a'mal ila Allah adwamuha wa in qallah." Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sifatnya kontinu, Pak. Terus menerus meskipun hanya sedikit jamaah sekalian. Tadi kita baca misalkan 1 halaman, tapi rutin setiap hari kita baca 1 halaman, besok 1 halaman, lusa 1 halaman, terus kita baca. Lebih baik dibandingkan kita duduk sekali baca 1 juz misalkan. Kemudian bulan depan baru baca 1 juz lagi. Lebih utama kita sedikit namun sifatnya istiqamah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua jamaah sekalian di antara amalan yang dapat mendatangkan jaminan atau mendapatkan rumah di syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk yang ketiga jamaah sekalian. Alhamdu wal istirja
hala wuqu'il musibati fil waladi. Yang ketiga, di antara amalan yang dapat mendatangkan rumah di surga adalah kita mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika kita memiliki anak yang meninggal dunia, Pak. Ya. Jadi ketika seorang ayah atau ibu, orang tua, dia ditinggal dahulu oleh siapa? Anaknya dengan meninggal dunia, dia mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan bangunkan untuk orang tua tersebut sebuah rumah atau istana di surga, Pak. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila anak dari seorang hamba meninggal dunia, qala Allah Ta'ala li malaikatihi, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat yang dia mencabut apa? Nyawa. Qabattum walada 'abdi, wahai para malaikat, apakah kalian telah mengambil anak dari hambaku? Maksudnya, apakah kalian mewafatkan anak dari hambaku? Fayaquluna na'am. Kemudian para malaikat menjawab, iya, ya Allah, kami telah mengambil atau mematikan anak dari hambamu. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, qabattum thamrata fuadihi, apakah kalian telah mengambil buah hatinya? Fayaqulun na'am. Kemudian malaikat pun mengatakan, iya ya Allah, kami telah mengambil buah hatinya. Apa buah hati di sini, Pak? Anak dari seorang hamba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan oleh hambaku? Apa yang dikatakan oleh hambaku ini yang ketika anaknya meninggal dunia? Kemudian malaikat mengatakan, "Hamidaka wastarja'aka." Kemudian malaikat menjawab, "Ya Allah, hambamu ini, orang tua ini, ketika anaknya meninggal, hamidaka, dia memujimu ya Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, wastarja'aka, dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ibnu li'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Wahai para malaikat, buatkan satu rumah bagi hambaku di dalam surga dan namakan rumah tersebut dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada malaikatnya ketika orang tua memiliki anak yang dia meninggal terlebih dahulu sebelum orang tua itu mengucapkan alhamdulillah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah mengatakan, bangunkan sebuah rumah untuk hambaku ini di dalam surga dan berikan nama rumah tersebut dengan nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Subhanallah. Ini hadits Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini hiburan jemaah sekalian. Ya, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti ketika orang tua memiliki anak yang meninggal dunia. Dia mengucapkan alhamdulillah dan
ia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini syaratnya, Pak. Ya, bukan ketika anaknya meninggal kemudian dia berkeluh kesah, ya, atau melakukan perbuatan niyahah meratap, bukan. Dia mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka akan dibangunkan sebuah rumah di dalam syurga. Ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang orang tua pasti sedih ketika dia memiliki seorang anak, apalagi anak yang sudah mungkin lama dia tunggu-tunggu kehadirannya. Kemudian anak tersebut meninggal dengan berbagai macam sebab. Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang sangat besar terhadap orang tua yang dia ditinggal anaknya dengan mengucapkan alhamdulillah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas jamaah sekalian? Nah. Ya, namun baca alhamdulillah enggak usah kencang-kencang, Pak. Nanti depan saudara-saudara yang lain kencang-kencang bacanya. Alhamdulillah. Berarti apa? Senang anaknya apa? Meninggal. Ya cukup mungkin kita yang dengar aja gitu, Pak. Tapi kita amalkan. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kencang-kencang khawatir nanti ada orang salah paham. Oh, berarti orang tua ini memang harapin anaknya apa? Meninggal. Baik, sekarang kita masuk ke dalam amalan yang keempat. Di antara amalan yang dapat mendatangkan pahala rumah di dalam syurga. Doa usuqi, berdoa ketika masuk pasar. Ya. Membaca doa ketika masuk ke dalam pasar. Pernah ke pasar, Pak? Sering. Atau jangan-jangan ibu-ibunya terus nih yang ke pasar. Kalau ke pasar baca doa enggak? Atau main masuk-masuk aja, Pak? Baca doanya. Bukan hanya ajaran Nabi SAW, tapi juga mendapatkan pahala tadi rumah di mana? Surga. Catat baik-baik doanya, Pak, ya, biar nanti diamalkan. Kalau enggak hafal enggak apa-apa, tapi nanti dibaca, ya. Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, man dakhala as-suqa, barang siapa seseorang yang dia masuk ke dalam pasar, faqala, dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Catat baik-baik, Pak, ya, doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sudah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Saya ulangi lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu. Biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Titik sampai di situ. Saya ulangi lagi. La ilaha illallah
wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tulis Pak, coba dibaca. Wa huwa hayyun la yamut. Nah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamaannya, Pak? Orang yang dia baca doa ini ketika akan masuk ke masjid, kata Nabi SAW, kataballahu lahu alfi hasanatin. Keutamaan yang pertama adalah Allah akan catatkan baginya alf. Berapa alf? Alf berapa? 1.000.000. Allah akan catatkan baginya berapa? 1.000.000 hasanatin, kebaikan. Wa maha anhu alfi hasayyatin, dan Allah akan hapuskan darinya 1.000.000 kesalahan. Wa rafa'a lahu alfi darajatin, dan Allah akan angkat 1.000.000 derajat untuknya. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan bangunkan untuknya rumah di dalam surga. Masya Allah. 4 keutamaan jamaah sekalian ketika membaca doa ini. Yang pertama tadi apa? Allah akan catat baginya berapa? 1.000.000 kebaikan. Yang kedua, akan dihapuskan darinya 1.000.000 kesalahan. Dan yang ketiga, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala berapa tadi? 1.000.000 derajat. Dan yang keempat, akan dibangunkan rumah di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadits hasan, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami', riwayat Imam Tirmidzi dan yang lain-lainnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Sudah tahu, tinggal dia apa? Amalkan. Sering ke pasar kayaknya Pak ya? Sering ke pasar? Iya, tiap hari ke pasar. Nah, baca doanya. Ya, nggak hafal Ustaz, nggak wajib dihafalkan, tapi dia apa Pak? Hah? Dibaca. Kalau dihafalkan alhamdulillah bisa, kalau nggak bisa bukan alasan nggak dibaca, tapi dia apa? Dibaca. Ya, bawa mungkin di HP atau mungkin di kertas atau apa ya, baca. Sebelum masuk ke pasar baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai akhirnya. Dibaca, dengan demikian Allah akan berikan kita berbagai macam pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam amalan yang kelima jamaah sekalian. Amalan yang kelima. Di antara amalan yang dapat mendatangkan buah rumah di surga adalah saddul al-faraji fi sufufis salati, yaitu menutup celah yang kosong di saf-saf ketika salat. Ya, menutup saf yang kosong ketika salat. Jadi ketika kita salat ada saf yang kosong, ya, maka kita bergeser atau kita maju. Dengan demikian kita mendapatkan pahala yang besar dengan dibangunkan rumah di surga. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya, Al-Hakim juga meriwayatkan dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam silsilah hadis sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajatan."
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa seseorang yang dia menutup celah saf yang kosong, ketika ada yang kosong kita rapatkan, ya, kita rapatkan safnya, maka kata Nabi SAW, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah untuknya dalam syurga, wa rafa'ahu biha darajatan, dan Allah akan angkat satu derajat untuknya. Ini kata Nabi SAW. Maka ini bukan hal yang sepele. Merapatkan saf merupakan salah satu di antara hal-hal sangat dianjurkan ketika salat. Ya, di lain sisi tadi Nabi SAW memberikan sebuah kabar gembira kepada kita. Orang yang dia merapatkan saf, ya, melihat ada celah yang kosong, dia tutup dalam saf-saf salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya rumah di surga, dan yang kedua akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Maka ini merupakan sebuah anjuran dan motivasi untuk kita semua agar senantiasa merapatkan apa? Saf-saf ketika salat, ya. Di antara tujuannya tadi mendapatkan pahala yang besar, yang kedua agar tidak kita berikan kesempatan untuk siapa, Pak? Syaitan untuk masuk ke dalam, ya, barisan orang-orang yang salat, yang akan mengganggu manusia ketika di dalam salatnya. Taib asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini amalan yang kelima dari amalan yang bisa kita lakukan, Pak. Kemudian kita masuk ke dalam amalan yang keenam, jamaah sekalian. Amalan yang keenam di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan rumah di surga adalah al-muwadhabatu ala sunanir rawatibi. Senantiasa melakukan salat-salat sunnah rawatib. Senantiasa melakukan salat-salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib artinya salat-salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Ya, salat sunnah rawatib adalah salat-salat sunnah yang dia mengiringi salat-salat fardu, baik itu qabliyah ataupun ba'diyah. Salat sunnah rawatib, jamaah sekalian, ada 10 rakaat. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada 12 rakaat. Sebelum kita lanjutkan ke dalam apa saja salat rawatib, kita akan sedikit jelaskan jamaah sekalian bahwasanya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada yang wajib, ada yang apa? Sunnah. Hampir semua ibadah ada yang wajib, ada yang sunnah. Seperti salat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Seperti puasa, ada yang wajib, ada yang sunnah. Seperti apa lagi, Pak? Zakat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa yang wajib zakat itu, Pak? Zakat fitrah, zakat apa lagi? Mal. Yang sunnah gimana? Sedekah biasa, sunnah. Haji juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Kapan haji yang wajib? Kapan? Kalau mampu semuanya gimana? Haji yang wajib adalah haji yang pertama kali, itu haji yang wajib. Untuk kedua kali, 3 kali adalah yang sunnah. Nah, baik. Ini salah satu rahasia, Pak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya amalan yang wajib dan amalan yang sunnah? Di antara hikmahnya adalah amalan yang sunnah ini dapat sebagai penambal kekurangan-kekurangan ketika amalan yang wajib kita sangat kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin terkadang sebagian kita ketika melakukan sebuah ibadah yang wajib,
terkadang tidak sempurna, Pak. Salat kita terkadang kurang khusyuk, ya. Salat kita terkadang mungkin yang usaha punya toko mikirin apanya, Pak? Tokonya, usahanya misalkan, dan berbagai macam alasan-alasan. Maka dengan adanya amalan yang sunnah ini sebagai penutup kekurangan-kekurangan ibadah yang wajib kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadits yang sahih, "Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu as-shalah." Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab bagi seorang hamba adalah salatnya. Ketika salatnya sempurna, alhamdulillah. Namun ketika salatnya banyak kekurangan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Unduru hal lahu minan nawafil." Lihatlah kepada hambaku ini, apakah dia punya salat-salat yang sunnah atau tidak. Kalau punya, maka dapat menambal kekurangan-kekurangan yang wajib. Ya. Kemudian sama dengan amal-amal yang lainnya pun akan dilihat kepada amal-amalan sunnahnya tadi, Pak. Maka melalui kajian ini kami memberikan nasihat kepada diri kami pribadi dan para jamaah sekalian untuk semangat mengamalkan amal-amalan yang sunnah. Jangan kita meremehkan, karena ada sebagian orang kadang meremehkan. Itu kan hukumnya apa? Sunnah. Ini meremehkan jamaah sekalian. Baik, kita kembali ke kajian kita, Pak. Yang keenam tadi apa? Senantiasa menjalankan salat sunnah rawatib. Ada jumlahnya dari 10 rakaat atau 12 rakaat. Dalam sebuah hadis dari Ummu Habibah merupakan salah satu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Muslim, Ummu Habibah radhiyallahu anha mengatakan, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala." Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi yawmin wa lailatin 12 rak'atan bunya lahu baitun fil jannati." Akhrajahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seseorang yang dia salat sehari semalam 12 rakaat. Ya, barang siapa seseorang yang dia salat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya rumah di dalam syurga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dua belas rakaat di sini di riwayat lain dikatakan yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Ini perinciannya apa ya? Bisa dicatat. 12 rakaat di sini adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Sudah berapa itu? 6. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat ba'dal maghrib, setelah maghrib. Sudah berapa? 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini tentang bilangan 12 rakaat ya, secara terperinci. 4 rakaat sebelum zuhur bisa dilakukan 2 rakaat, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini riwayat yang pertama dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Riwayat yang kedua, Ibnu Umar pun meriwayatkan, beliau mengatakan, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat." Aku sangat menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Beliau mengatakan itu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Di mana bedanya, Pak? Sebelum apa tadi? Zuhur. Ummu Habibah meriwayatkan 4 rakaat, Ibnu Umar meriwayatkan berapa?
2 rakaat. Maka bisa kita amalkan jamaah sekalian yang 10 atau yang 12 agar kita mendapatkan sebuah rumah di surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kami nasihatkan kepada pengurus musala atau masjid, berikan waktu yang cukup kepada jamaah untuk bisa melaksanakan salat-salat sunnah ini, Pak. Ya, agar mereka bisa berkesempatan mendapatkan rumah di dalam surga. Nah, sebelum zuhur tadi 4 rakaat, ya paling tidak 10 menit, berikan 15 menit agar jamaah yang datang bisa melaksanakan salat 4 rakaat. Ya, atau yang biasanya kadang-kadang cepat-cepat itu setelah salat subuh, Pak. Ya, kadang-kadang ada sebagian tempat setelah azan baru berapa menit sudah apa? Iqamah. Kita baru bangun. Ya, baru apa? Bangun. Datang ke masjid sudah apa, Pak? Tasyahud. Nah, ini jamaah sekalian. Bahkan Syekh kami pernah memberikan nasihat, kata beliau, coba pengurus masjid berikan waktu yang cukup banyak, terutama ketika salat subuh, Pak. Ya mungkin zuhur orang pada kerja, asar dan yang lain-lainnya. Subuh paling nggak berikan waktu yang cukup antara azan dan iqamah. Kita lihat jamaah sekalian, sebagian orang atau sebagian besar manusia bangun subuh kapan, Pak? Kita ngomong mayoritas gitu ya, kapan kira-kira, Pak? Nah, ketika azan berkumandang. Meskipun ada mungkin sebagian kita bangun setengah jam sebelumnya, tapi kita hukumi mayoritas. Orang bangun ketika apa? Azan. Ada sebagian orang ketika bangun nggak langsung bangun, harus apa dulu, Pak? Duduk dulu, Pak. Pusing misalkan dia. Kita ambil waktu 2 menit aja, Pak, buat dia katanya mengembalikan apa? Mengembalikan nyawa katanya gitu ya. Mengumpulkan nyawa dulu. Berapa? 2 menit kita ambil, Pak. 2 menit. Dia masuk ke toilet. Ya. Buang air besar atau kecil, ya. Kita ambil 3 menit sama plus wudu misalkan, Pak. Ya, itu plus wudu. Udah berapa, Pak? 2 tambah 3 berapa? 5. Ini belum bicara kalau anggota keluarganya banyak, Pak. Anaknya 5, toilet cuma 1. Ngantri pula lagi ya, Pak. Nah, kita ambil mungkin ini pasangan suami istri aja berdua, 3 menit. Nah, kemudian dia pakai baju, pakai sarung dan yang lainnya berapa menit? 2 menit. Udah berapa? 7. Dia pengen mengamalkan salat sunnah di mana? Di rumah, karena seutama-utama salat sunnah di mana? Di rumah. Kata Nabi SAW, afdalu salati rajuli fi baiti ilal maktubah. Seutama-utamanya salat bagi laki-laki di rumahnya, kecuali salat 5 waktu. Maka yang utama salat di rumah. Dia 7 menit tadi salat qabliyah di rumah. Butuh berapa waktu kira-kira, Pak? Paling cepat 3 menit deh. Sudah berapa? 10. Berangkat ke musola. Berapa? 5 menit ambilnya misalkan. Sudah berapa, Pak? 15 menit. Ini paling minimal. Berikan waktu adzan dan iqamah di subuh minimal berapa? 15 menit. Itu belum kalau yang bangunnya setelah adzan. Masuk kamar mandi harus ngantri. Nah, dan yang lain-lainnya. Di sini berapa, Pak? Pengurusnya? Hah? 15. Alhamdulillah. Masih ada yang masuk juga? Masih ada yang masuk juga? Oh, banyak. Berarti harus ditambah durasinya, Pak. Ya. Nah. Atau jangan jamanya memang sering terlambat. Baik, nah. Jadi intinya berikan waktu yang cukup untuk salat subuh di sini jamaah sekalian. Dan di antara salat rawatib ini yang paling ditekankan adalah salat qabliyah subuh, Pak. Yang paling ditekankan. Ya, di antara 12 tadi, yang paling utama adalah salat sunnah qabliyah subuh tadi. Karena ada sebuah hadis yang Nabi SAW mengatakan, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih utama daripada dunia dan seisinya. Maka jangan pernah kita tinggalkan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini. Tapi jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan jamaah sekalian.
Apakah orang yang dia mendapatkan rumah di surga ini, yang dia senantiasa melakukan setiap hari 12 rakaat, atau dia hanya sesekali, Pak? Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah menjelaskan, ditanya tentang apakah seseorang yang dia jarang-jarang melakukan sholat 12 rakaat ini mendapatkan kesempatan rumah di surga? Kata beliau, iya. Dia berkesempatan mendapatkan rumah di surga meskipun hanya sekali dalam seumur hidupnya dia, Pak. Gak pernah melakukan sholat sunnah kecuali hanya berapa tadi? Sehari. Dia pernah 12 rakaat, maka dia berkesempatan mendapatkan rumah di surga. Namun ketika bicara keutamaan, tentu lebih utama adalah setiap hari kita melaksanakan 12 rakaat ini, jamaah sekalian. Ini amalan yang keenam di antara amalan yang bisa kita lakukan dengan merutinkan salat sunnah rawatib yang jumlahnya 10 atau 12 rakaat. Kemudian ada satu hal yang ingin saya jelaskan juga adalah untuk perempuan salatnya di rumah, dia tidak berpengaruh terhadap iqamah. Ya. Kalau laki-laki kan salatnya di mana? Masjid. Ketika sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat sunnah, yang ada salat wajib. Nabi SAW mengatakan, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-mafruḍah." Apabila salat telah ditegakkan, maka tidak ada salat kecuali salat yang wajib. Adapun wanita yang mereka secara asal salatnya di rumah, alias mereka masih punya kesempatan salat sunnah qabliyah meskipun di masjid sudah apa? Sudah iqamah. Paham kira-kira apa ya? Ini berlaku hanya bagi siapa tadi? Laki-laki saja. Adapun wanita, meskipun mungkin suaminya sudah pulang dari masjid, tetap dia dianjurkan salat sunnah qabliyah. Tidak berpengaruh terhadap adanya iqamah di masjid, karena mereka bukan termasuk orang-orang yang ya dianjurkan untuk berangkat ke masjid, walaupun boleh-boleh saja. Karena saya pernah mendengar ada yang menjelaskan wanita pun katanya harus ngikutin yang di masjid. Ini enggak tepat ya mas sekalian. Yang tepat adalah bagi laki-laki. Untuk wanita, mereka bukan orang yang diwajibkan ke masjid, maka tidak berpengaruh terhadap adanya iqamah di masjid. Kita masuk ke dalam yang ketujuh, jamaah sekalian. Di antara amalan yang dapat mendatangkan pahala rumah di surga, yaitu man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aslama wa jahada. Yang ketujuh adalah orang yang dia beriman terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia masuk Islam serta berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berperang ke medan jihad. Jadi orang yang beriman ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia masuk Islam dan dia ikut berjuang, berangkat ke medan jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan rumah di dalam surga. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dari seorang sahabat yang bernama Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun liman amana bi wa aslama wa jahada fi sabilillah bi baitin fi rabdil jannati wa bi baitin fi wasatil jannah wa fi baitin fi a'lal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seseorang yang beriman terhadap diriku, wa aslama dan dia masuk Islam, wa jahada fi sabilillah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka aku jamin baginya yang pertama rumah di tepi surga, Pak. Rumah di tepi surga, wa fi baitin wasatil jannah dan rumah di tengah surga, wa fi baitin fi a'la ghurafil jannah dan rumah di tempat surga yang paling tertinggi. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beriman terhadap beliau,
orang yang masuk Islam, orang yang dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rumah di surga, imma di pinggir surga atau di tengah surga atau di surga yang paling tertinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan jaminan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk yang ke-8 jamaah sekalian. Yang ke-8 adalah tarkul jidali walau kana muhiqqan. Meninggalkan perdebatan meskipun dia di pihak yang benar, Pak. Meninggalkan perdebatan meskipun dia berada di pihak yang benar. Sebelum kita jelaskan lebih jauh, di sana para ulama mengatakan jidal atau perdebatan ada dua macam. Ada perdebatan yang dia mahmud, terpuji. Yang kedua ada perdebatan yang mazmum, yang tercela. Jadi dua macam. Ada perdebatan yang terpuji, yang kedua ada perdebatan yang tercela. Kapan perdebatan itu terpuji dan tercela? Yang pertama dulu, Pak. Perdebatan terpuji yang dianjurkan adalah ketika masing-masing kedua belah pihak tujuannya adalah mencari sebuah kebenaran, Pak. Ini yang terpuji. Masing-masing kedua belah pihak mereka sepakat untuk mencari sebuah apa? Kebenaran. Ketika kebenaran ada di pihak lawan, dia harus ikutnya, mas kalian. Maka ini perdebatan yang terpuji. Dan yang kedua, perdebatan yang tercela. Ketika perdebatan tersebut tidak ada tujuan mencari kebenaran, hanya tujuannya mencari apa, Pak? Mencari pembenaran. Nah ini, Pak. Mencari apa? Pembenaran. Saya benar atau salah, pokoknya harus apa? Menang. Nah ini, ya mas sekalian. Kalau yang demikian, maka tinggalkan. Ini masuk yang kategori 8 tadi, Pak. Orang yang dia berdebat dengan seseorang, kemudian orang yang diajak debat sama dia ini orang yang apa? Orang yang ngeyel, yang dia enggak terima ketika kita sampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Nabi SAW, ucapan para ulama, dia enggak terima. Pokoknya dimanapun saya harus apa? Menang, saya harus benar misalkan. Maka tinggalkan, meskipun kita berada di pihak yang benar, jamaah sekalian. Dengan kita tinggalkan perdebatan demikian, kita mendapatkan sebuah rumah dalam surga. Nabi SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Kata Nabi SAW, aku menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di pihak yang benar. Aku menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi orang yang dia meninggalkan perdebatan meskipun dia berada di pihak yang benar. Hadits riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ini merupakan sebuah apresiasi bagi orang-orang yang mereka meninggalkan perdebatan. Karena kita lihat sekali, banyak sekali jamaah sekalian yang mereka senang berdebat, terutama di media apa? Sosial kadang-kadang, subhanallah. Padahal mereka adalah orang-orang yang mungkin sangat minim ilmu, Pak. Karena ada sebagian orang dia minim ilmu kemudian gemarnya apa, Pak? Berdebat. Oh, udah kayak ulama tingkat apa? Tingkat atas. Padahal hanya kopi apa? Paste doang ya, kopi paste doang.
cari dalil copy paste. Kita nggak tahu dia belajar agama di mana, tiba-tiba jadi mufti di Facebook misalkan, mufti di Instagram dan yang lain-lainnya. Padahal kewajiban kita bukan debat. Apa kewajiban kita, Pak? Belajar menuntut ilmu. Debat orang yang ahlinya, nggak semua orang berdebat. Kewajiban kita adalah belajar terus menuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Sebagaimana kata Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, ketika ditanya, wahai syekh, hatta mata tatlubul ilma, sampai kapan kau akan belajar ilmu agama? Beliau mengatakan, hatta al-mamati insyaallah, akan belajar ilmu agama sampai wafat insyaallah, kata beliau. Maka kewajiban kita belajar ilmu agama, terus kita belajar, ya. Jangan disibukkan dengan apa tadi? Perdebatan. Yang kadang-kadang kitanya ngeyel, dianya juga apa? Ngeyel, ya mas kalian. Sehingga 24 jam selalu aja kita buka HP langsung isinya apa? Perdebatan. Subhanallah. Belum kadang-kadang keluar kata-kata yang tidak baik dan yang lainnya, maka tinggalkan. Kita mendapatkan rumah di tepi surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke dalam amalan yang ke-9. Amalan yang ke-9 adalah tarkul kadhibi walau kana mazihan. Meninggalkan ucapan yang dusta meskipun dalam rangka bercanda. Meninggalkan ucapan dan perkataan yang dusta meskipun dalam rangka apa? Bercanda. Ini penting jamaah sekalian, kita memanage lisan kita, mengatur lisan kita. Lisan merupakan kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana lisan ini kalau boleh kita ibaratkan seperti pisau bermata dua. Dengan lisan kita dapat memperoleh kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan lisan pula seseorang akan meraih keburukan-keburukan dan dosa. Maka perlu kita menjaga, mengatur dengan baik tentang lisan kita ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman kepada Allah dan di akhir hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Allah juga berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ada ucapan yang keluar dari mulut manusia akan kecualikan ada malaikat yang mencatatnya. Maka penting kita menjaga lisan kita jamaah sekalian. Dan lisan merupakan salah satu anggota tubuh yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Nabi SAW pernah ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Beliau mengatakan al-farju wal fam. Yang pertama kemaluan dengan berbuat zina. Yang kedua, orang masuk neraka paling banyak disebabkan karena apa tadi? Lisannya, Pak. Lisan banyak sekali malapetakannya, Pak. Di antaranya dia apa? Berdusta, berbohong jamaah sekalian. Dan Nabi SAW memberikan motivasi. Kata beliau SAW mengatakan, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Wajib atas kalian berlaku jujur. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Karena kejujuran dapat menghantarkan kepada kebaikan dan kebaikan dapat menghantarkan kepada surga. Wa iyyakum wal kadhiba, hati-hati oleh kalian sifat dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta dapat menghantarkan kepada dosa, wal fujur yahdi ilal annar, dan dosa dapat menghantarkan kepada neraka. Nauzubillah. Maka di sini jamaah sekalian, tinggalkan perbuatan dusta meskipun dalam rangka apa? Bercanda. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan
wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku menjamin rumah di tengah surga. Aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang dia meninggalkan ucapan yang dusta meskipun dalam rangka bercanda. Ini merupakan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang meninggalkan ucapan yang dusta meskipun dalam rangka bercanda. Bercanda boleh jamaah sekalian, tapi ada apanya, Pak? Batasannya. Di antara batasannya adalah tidak boleh kita berdusta ketika bercanda. Akan mendapatkan jaminan di tengah surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk yang ke-10 jamaah sekalian. Di antara amalan yang dapat membuahkan rumah di surga adalah husnul khuluqi, berakhlak yang baik. Kita memiliki akhlak yang baik akan membuahkan rumah di surga yang paling tertinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin sebuah rumah di tempat surga yang paling tertinggi, Pak. Barang siapa orang yang dia memiliki akhlak yang baik. Ya, orang yang memiliki akhlak yang baik. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Maka marilah kita menjadi muslim yang berakhlak yang baik. Bukan hanya sekedar kita kuat dalam beribadah kepada Allah, namun juga buktikan seorang muslim yang baik adalah, seorang ahli sunnah yang baik adalah dengan dia memiliki akhlak yang baik pula jamaah sekalian. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam hadis yang lain mengatakan khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Mungkin pernah belajar sama Ustaz Asep di hadis Arba'in, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik jamaah sekalian. Yang paling pertama kepada orang tua, ya. Kita berakhlak yang baik kepada orang tua, kepada istri kita, kepada keluarga kita, tetangga kita, dan manusia secara umum. Dengan demikian kita mendapatkan rumah di surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 10 amalan yang dijelaskan para ulama tentang amalan-amalan yang dapat mendatangkan kita memiliki rumah di dalam surga. Mungkin bisa kita amalkan 1, 2, syukur-syukur berapa, Pak? 10-10-nya, Pak. Mendapatkan rumah di surga dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah sekalian, kita akan jelaskan tentang selain mendapatkan rumah di surga, ada beberapa amalan-amalan yang mendatangkan nilai plus, bukan hanya rumah di mana? Surga. Ada sesuatu yang plus Allah berikan bagi seorang hamba ketika mengamalkan beberapa amalan. Yang pertama, ketika seseorang dia sudah mendapatkan rumah di surga, kalau dia mau rumahnya itu ada pohon-pohonan di surga. Bukan hanya rumah, ada apa? Pohonan di surga. Kemudian ada pohon kurma, maka ada amalan yang bisa kita amalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang dia mengucapkan subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini merupakan zikir yang dapat menghasilkan pohonan di dalam surga. Ucapkan apa tadi? Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Hal ini berangkat dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
marra bihi wa huwa yaghrisu gharsan. Nabi pernah melewat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang bercocok tanam. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Abu Hurairah, mal ladzi taghrisu?" Wahai Abu Hurairah, apa yang sedang engkau tanam di situ? Kemudian qultu, aku mengatakan, "Gharasan li, ya Rasulullah, aku sedang bercocok tanam milik aku ini." Ya, sedang bercocok tanam di kebunku ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ala adulluka ala gharasi khairin lak min hadha?" Qala bala ya Rasulullah. Wahai Abu Hurairah, maukah engkau aku tunjukkan sebuah amalan ya yang lebih baik daripada tanaman di dunia ini? Maka Abu Hurairah mengatakan, tentu ya Rasulullah, aku mau. Nabi mengatakan apa? Qul subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Yaghrisu laka bikulli wahidatin syajaratan fil jannati. Dengan kamu mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, engkau sudah punya satu pohon di dalam surga. Masya Allah. Ucapan tadi subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, kita punya berapa Pak? Satu pohon di surga. Kalau 10 kali berarti berapa Pak? 10 pohon di surga. 100 kali banyak sekali, berarti apa? Mari kita menanam apa Pak? Pohon di surga dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi jamaah bukan punya rumah doang Pak, punya apa? Pohon di surga. Masya Allah. Ringan gak Pak? Ringan di lisan jamaah sekalian. Naik motor sambil zikir pelan-pelan, berangkat kerja ke tempat usaha zikir. Lampu merah lama daripada kita apa? Kadang-kadang sebagian orang apa itu? Ngomel-ngomel sendiri. Udah merah belum jalan sudah hijau apa? Merah lagi. Sampai 3 kali blok balik masih apa? Daripada dia marah-marah sedih gak ada faedahnya, mendingan dia apa? Zikir tadi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar, punya satu pohon di surga. Seperti itu. Dapat hijau alhamdulillah. Jalan kemudian dapat pohon di surga nanti Pak, insyaallah. Baik. Itu yang pertama jamaah sekalian. Kemudian kita masuk yang kedua jamaah sekalian. Yang kedua adalah ada zikir subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Dengan mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih, seseorang memiliki satu pohon kurma di dalam surga. Seseorang memiliki satu pohon kurma di dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannati." Barang siapa seseorang yang dia mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi, maka akan diberikan baginya satu pohon kurma di dalam surga. Hadits riwayat At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya dari sahabat Jabir dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Amalkan zikir ini juga Pak. Mudah, subhanallahil azim wa bihamdi, kita punya satu pohon kurma di dalam surga. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga jamaah sekalian, wa man arada anna Allah yaj'al lahu kunuzan fil jannati falyaqul la haula wa la quwwata illa billah. Yang ketiga, barang siapa seseorang yang dia mau punya simpanan Pak di dalam surga, maka
ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jadi la haula wala quwwata illa billah merupakan sebuah simpanan yang akan kita raih kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Imam Hakim dan yang lain-lainnya pun meriwayatkan dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hari beliau pernah mengatakan kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, "Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannati?" Wahai Abu Musa al-Asy'ari, maukah engkau aku tunjukkan sebuah simpanan di antara simpanan-simpanan surga? Kemudian Abu Musa mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, aku mau memiliki sebuah simpanan di surga." Maka Nabi SAW mengatakan, "Faqul la haula wa la quwwata illa billah." Maka hendaknya engkau ucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Ini merupakan sebuah simpanan di dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalkan zikir ini pula. Dengan kita mengamalkan zikir ini akan mendapatkan sebuah simpanan yang sangat berharga dalam surga. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Akthir min qawli la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim fa innaha min kanzil jannati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak oleh kalian mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, karena sesungguhnya ucapan demikian merupakan sebuah jaminan dan simpanan di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal-hal yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang dapat kita lakukan. Dengan demikian kita memperoleh rumah di surga dan berbagai macam perhiasan-perhiasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dia mengamalkan amalan demikian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan yang kita jelaskan ini dapat kita amalkan sehingga kita memperoleh rumah di surga dan mendapatkan berbagai macam kenikmatan di surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada siang atau pagi hari ini tentang judul maukah engkau rumah di surga. Allahu a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 12 menit ya. Baik, barakallahu fiik. Bagus pertanyaannya, Pak. Mungkin sering terjadi kan? Iya, kita biasa bangun agak lambat, masih dekat rumah sudah apa? Qomat, tapi di sini masih belum. Nah, apakah kita boleh tetap salat qabliyah atau tidak? Nah, di sana para ulama telah menjelaskan yang jadi patokan adalah tempat di mana biasa kita salat. Bukan melihat kepada masih dekat rumah atau dekat rumah kita, ya, melihat kepada di mana biasa kita apa? Salat. Tadi kasusnya ketika contoh kita bangun, pas bangun baru di kamar mandi, kemudian sudah apa? Iqamah dekat rumah kita. Dan kita nggak biasa salat di situ, Pak. Itu bukan patokan. Artinya ketika sudah keluar dari kamar mandi, kita salat sunat 2 rakaat masih boleh. Kenapa? Karena di sini belum apa? Iqamah. Jadi patokan adalah tempat di mana kita salat di situ. Jelas? Nah, Allahu a'lam. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Amin barakallah.
Bukan. Orang tua yang anaknya apa? Meninggal. Ini khusus bagi orang tua. Nah. Nah. Allahu a'lam bishawab. Secara yang kita ketahui tidak ada keterangan dari para ulama tentang batasan apa? Usia anak tersebut. Selama dia memiliki seorang anak, berapapun usianya, ketika meninggal terlebih dahulu sebelum orang tuanya, dia mengucapkan alhamdulillah dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka mendapatkan jaminan ini. Jadi enggak ada apa? Keterangan berapa usia anak tersebut. Nah, jazakumullah khair. Nah, silakan. Orang yang menjauh gitu. Atau enggak biasa kali ya. Terus yang jadi pertanyaan apa, Pak? Nah. Iya, ini sebuah fenomena yang sering terjadi ya di sebagian kaum muslimin. Kadang-kadang imamnya sudah membaca apa? Sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamami as-shalah. Cuman kadang-kadang imamnya madhab depan, enggak merapikan barisan, padahal dianjurkan sebelum memimpin salat dia menghadap ke arah jamaah, mengucapkan tadi demikian, luruskan dan rapatkan apa? Saf. Nah, sebelum rapat lurus, maka terus imam apa? Merapihkan. Ini kadang kesalahan imam juga. Menghadap aman depan, enggak melihat, hanya sekadar mungkin hanya sekadar apa? Sekadar syarat mengucapkan sebelum sholat. Padahal ini sangat dianjurkan melihat ke arah makmum dulu. Ya, sudah rapi baru mimpin sholat, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kasusnya ketika kita sudah berusaha untuk apa? Merapatkan, kemudian samping kita ini malah apa? Menggeser. Kita rapatkan, kita geser, sudah biarkan saja, Pak. Enggak ada masalah. Nah, ya. Jangan sampai juga ada timbul fitnah yang besar ketika nanti kita sholat kemudian ke orang ini apa? Ini sholat atau ngejar-ngejar kaki kita katanya nih. Karena terjadi Pak di sebagian tempat ya. Bahkan saya punya teman cerita sendiri ya, mungkin dulu masih muda, semangatnya luar biasa, dapatkan ilmu seperti ini, kemudian langsung dia apa? Diamalkan lagi sholat, kemudian tetangganya dia nggak mau dempet-dempet, dia digeser lagi sampai ujung-ujungannya apa Pak? Diinjak kakinya Pak. Ini kan fitnah besar juga seperti itu. Ya, ya perlu pemahaman yang benar ya. Pengamalan melihat kepada ya tadi masyarakat demikian. Maka kalau mereka sudah paham, alhamdulillah. Kalau belum paham, jelaskan kepada mereka dan ya, jangan langsung arogan tadi. Oh, tetangganya udah digeser lagi, itu lama-lama kesal, dibatalkan sholatnya, diinjak kakinya dia. Tetangganya pindah ke saf yang belakang. Ini mudarat yang besar. Nah, Allahu a'lam. Namun kalau sudah ada tempat kayak yang biasa seperti di sini, biasa safnya rapat, alhamdulillah. Atau ada jamaah yang misalkan dia batal salatnya, sedangkan dia keluar dari saf, kemudian ada saf yang kosong, kita ke samping atau yang belakang dia maju. Ini masuk ke dalam hadis ini tadi, yang dia coba untuk menutup saf yang kosong. Kemudian ada pertanyaan yang lain adalah berkaitan dengan bercanda. Apakah berbohong dalam bercanda hukumnya sampai derajat haram atau hanya anjuran untuk meninggalkan kebohongan ketika bercanda? Nah, ada dua hukum, Pak. Yang pertama, kita dilarang untuk berkata apa? Bohong atau dusta. Ya, baik bercanda ataupun tidak bercanda, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Tadi Nabi mengatakan wa iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kalian perbuatan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta, bohong ini dapat menghantarkan kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa dapat menghantarkan kepada neraka. Ini enggak berlaku baik dia bercanda enggak bercanda, hukumnya apa? Haram, enggak dibolehkan. Ya. Bahkan dusta merupakan salah satu sifat orang-orang munafik. Nah, yang Nabi mengatakan idza haddatsa kadzaba. Ketika dia berbicara dia
berdusta. Jauhkan sifat apa? Dusta. Kemudian yang kedua tentang apakah ada anjuran untuk meninggalkan kebohongan ketika bercanda? Iya tadi ya, sudah ada kita jelaskan dianjurkan. Di sini bukan berarti apa? Hanya anjuran meninggalkan dusta, tapi juga di sisi lain hukumnya haram ketika jatuh ke dalam perbuatan dusta tadi. Jadi ada motivasi, ada juga hukuman. Motivasinya apa tadi? Orang meninggalkan perbuatan dusta meskipun bercanda dapatkan rumah di surga, dan meninggalkannya adalah sesuatu yang sangat dianjurkan pula. Ketika seseorang jatuh ke dalam perbuatan dosa maka hukumnya haram. Nah. Kemudian yang kedua, sampai kapan seseorang mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri yang sedang ditalak yang keduanya, dan ketalak yang kedua dan suami tersebut tidak tidak ingin kembali lagi ke istrinya. Nah, maka masih ada kewajiban dia memberikan nafkah sampai nanti selesai urusan perceraiannya nanti. Nah, tetap ada kewajiban dia mencari memberikan nafkah kepada istrinya, meskipun dari suami tidak ada niat untuk kembali, maka tetap diberikan nafkah kepada istri tersebut. Allahu a'lam bishawab. Diberikan makan yang biasa dia makan atau yang pantas bagi dia, diberikan tempat tinggal yang pantas juga. Dan ketika selesai bercerai maka lepas kewajibannya. Kalau memberikan silakan dapatkan keutamaan, namun kalau dia nggak memberikan, apalagi sudah memiliki pasangan yang baru, maka cukup dengan suami yang baru. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah, yang lain jemaah sekalian. Atau dari ibu ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.